Bos dua yang itu. Baiklah. Ini dia. Pak Tualin, mengapa kau tutup begitu cepat hari ini? Banyak pelanggan hari ini. Xiaobingnya cepat habis terjual. Sampai jumpa besok. Xiao Yao. Terjual dengan baik hari ini. Jangan panggil aku Xiao Yao. Aku bukan putrimu. Aku nggak punya ayah pembunuh sepertimu. Uang sedikit ini. Buat tambal gigiku aja nggak cukup. Dan kau masih berani makan. Dasar orang tua bangka. Makan yang kau tahu hanya makan. Kau belum juga sapu halaman. Siapa sangka Lin Shui penguasa angin dan awan justru akan memiliki putri yang bodoh dan kejam. Beraninya kau menghina adikku Yu Yao. Memanggilku kejam. Dasar pembunuh istri. Aku membesarkanmu selama 5 tahun. Dan itu masih belum cukup berbakti. Bukan begitu cara berpikirmu. Yu Yao mencoba membunuhmu. Kenapa kau masih padanya? Begitu setia dan berbakti, apakah kau yang bodoh? Atau dia? Ayo. Permainan harian telah dimulai. Apakah sakit? Berteriaklah. Teriakan. 5 tahun. Mendapat pukulan brutal setiap hari. Pasti terasa sangat memuaskan, kan? Bukan. Yu Yao bahkan menusuk dantianmu. Kenapa kau belum mati juga? Kenapa kau belum mati juga? Jangan lihat aku seperti itu. Itu membuat seolah-olah aku menganiaya orang tua. Ini semua yang pantas kau dapatkan. The film was translated and narrated by M Media. Yang nomor 1 di dunia persilatan, Dewa Pembunuh. Yang paling harus kau sesali adalah tidak membunuhku saat itu. Sekarang aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. 5 tahun. Genap 5 tahun. Mengapa kamu tidak mau percaya bahwa ayahnya adalah orang yang membunuh ibumu? Yang mulia hamba Anda ingin melaporkan. Turnamen 4 tahunan. Seni bela diri akan segera dimulai. Para ahli seni bela diri dari segala penjuru sudah tiba di ibu kota. Sayang sekali Dewa Pembunuh Malam masih belum ditemukan. Kali ini posisi teratas di peringkat surgawi. Aku khawatir itu masih akan diambil oleh orang-orang Huaguo. Melapor kepada Yang Mulia. Saya telah menemukan keberadaannya. Bagus, ikut aku sekarang juga. Sesuai perintah Anda. Kakak Sui, apa kau baik-baik saja? Aku sudah bertekad untuk tidak menemuimu lagi. Tapi aku tidak bisa mengendalikan kerinduanku padamu. Mari kita bertemu sekali ini saja. Ibu, akankah kita segera bisa melihat ayah? Aku sangat merindukannya. Tian jadilah anak baik. Nanti saat kau bertemu ayah, kau tidak boleh nakal. Bacakan saja klasik 3 karakter untuknya. Tapi ibu, aku hanya ingat beberapa baris pertama. Tidak apa-apa. Kalau tidak, mau belajar bela diri dari ayah. Belajar seni bela diri. Kakak Ming Cheng, kau istirahatlah sebentar. Orang tua bangka ini
Dia tidak akan membiarkan kita menikah. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Sekarang belum saatnya menikah. Setelah dapat restu permaisuri dan menjadi jenderal pengawal kekaisaran, aku akan menikahimu. Aku bosan dengan permainan ini. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Berhenti. Siapa kau? Kau bilang berhenti dan aku harus berhenti. Kau adalah Kakak Sui. Xiao Ying. Mengapa kamu ada di sini? The film was translated Bagaimana kau bisa and berakhir seperti ini? narrated by M-Media. Ceritanya panjang. Wanita gila beraninya kau memukulku. Siapa kau? Barusan itu kau yang mencambuk Kakak Sui. Xiao Ying. Orang ini membunuh ibuku. Dan juga membunuh ayah kakak Meng Cheng. Apa kau yakin ingin melindunginya? Lin Yao, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi seperti ini. Dia adalah ayah kandungmu. Aku tidak punya ayah seperti itu. Diam. Kakak Sui. Dantianmu belum pulih. Mana pil penambal langit yang kuberikan? Pil penambal langit. Obat berharga seperti pil penambal langit. Pria sepertimu tak pantas memilikinya. Tentu saja ada padaku tuan mudamu ini. Kau. Serahkan. Cepat serahkan. Tidak. Kakak Sui. Cepat minum pil ini. Dantianmu akan segera pulih. The film was translated Kau tunggu and saja. narrated by Tunggu. M-Media. Kalian semua pergi berjaga di luar. Seperti yang Anda perintahkan. Seperti yang Anda perintahkan. Lin Tian, kemarilah. Lihat siapa ini. Lin Tian. Marga dia adalah Lin. Dia adalah anakku. Xiao Ying. Aku minta maaf. Aku tidak melindungi kakakmu dengan baik. Aku. Kakak Sui. Kakak sudah tidak ada di sini. The film was translated and narrated Tapi kau by masih punya aku. M-Media. Besok, aku akan segera kembali ke istana. Aku harus kembali ke istana mewarisi tahta. Mulai sekarang. Aku tidak akan bisa sering mengunjungimu. Kau harus benar-benar menjaga dirimu baik-baik. Aku akan. Kakak Sui. Aku mencintaimu. Ini adalah takdir kita. Bahwa kita tidak bisa bersama. Oleh karena itu, biarkan aku yang pertama. Padamu. Ayah, aku sangat merindukanmu. Aku ingin membacakan klasik 3 karakter untukmu.
Dia adalah putra Lin Sisui. Aku Lin Sisui punya seorang putra. Aku juga merindukanmu. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Siapa di sana? Berhenti. Serangan musuh. Kakak Sui, cepat minum ramuan ini. Ling Er, jaga Lintian baik-baik. Aku akan keluar dan melihat. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Berhenti. Cantik. Kita bertemu lagi. Beraninya kau? Jangan bersikap tidak sopan kepada tuanku. Beraninya kau? Tentu saja tuan muda ini punya keberanian, serta status dan kedudukan. Anak muda dari keluarga Su. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Seseorang tertarik pada kecantikanmu. Seseorang tertarik pada kecantikanmu. Memang benar. Si cantik yang dikenal seluruh negeri. Prajurit Huaguo, apa kalian mencoba untuk memulai perang dengan negara Daxia? Ya, Mamang. Kau. Kembali ke tanah air, nikmati bunga sakura. Kami tidak akan memulai perang. Lancang. Berlututlah sebelum kau bicara. Sudah selesai belum? Apa kau kira dirimu permaisuri? Jika kau tidak pergi sekarang, kau akan dibunuh tanpa ampun. Jadi begitu. Karena Yang Mulia menolak untuk memberi muka. Maka aku hanya bisa bertindak sendiri. Cantik dalam penampilan dan pandai bela diri. Hanya saja, temperamenmu sedikit buruk. Aku akan memberimu kesempatan. Mohonlah padaku. Mungkin aku bisa melepaskanmu. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ini dosa yang hancurkan 9 generasi. Biar ku beritahu, tuan muda ini tahu beberapa orang berkuasa di ibu kota dan memiliki status di dunia persilatan. Denganmu, kau tidak pantas bersaing denganku. Nona Hua. Kau, jika kau mengikuti kami para prajurit Huaguo, kau bisa hidup mewah mulai sekarang. Aku juga bisa membawamu kembali ke negaraku sebagai selirku. Beraninya kau, lalu apa kau tahu? Bahwa kau sedang mendatangkan bencana bagi Huaguomu, bencana pemusnahan. Kau menyamar jadi permaisuri Daxia. Ini adalah kejahatan besar. Nona Hua, kau seharusnya tetap menghadapi kenyataan. Bajingan. Kau berani menggigitku. Dan kau berani menyamar sebagai permaisuri Daxia. Aku akan mengajarimu cara menyamar. Mungkinkah kau benar-benar permaisuri Daxia? Kau benar-benar bangsawan kekaisaran. Pola itu hanya bisa dikenakan oleh kaisar. Mungkinkah kau adalah wanita tercantik di Daxia? Permaisuri Daxia. Huang Puyin. Aku memang permaisuri saat ini. Huang Puying. Sekarang kau tahu rasa takut, bukan? Cepat lepaskan aku. Ampuni hamba yang mulia. Hamba ini pantas dihukum mati berkali-kali. Kain ini. Aku ingat sekarang. Sutra ini. Ini adalah yang Huaguo kirim Upetu ke istana Daxia. Pasti permaisuri. Kain terakhir diserahkan kepada pejabat penting dari istana kekaisaran. Pasti kain ini yang beredar keluar. Aku tahu itu. Seseorang dari tempat ini yang datang berlari ke sini. Bagaimana mungkin dia seorang permaisuri? Dan dia bahkan tahu si Anu itu, Lin Shishui. Aku tidak peduli siapa kau. Mulai sekarang, kau adalah milikku.
Milik Yamamoto Ryuichi wanita. Kau berharap. Mulut yang cukup keras kepala bukan. Namun, aku menikmati menaklukkan. Wanita keras kepala. Ibu. Rakyat Huaguo. Atas tindakan kalian, aku akan membuat seluruh Huaguomu membayar harganya. Jenderal, Tuan Song, ini gawat. Yang mulia telah diculik. Apel. Ini. Kapan? Siapa yang melakukannya? Orang-orang Huaguo. Baru saja. Keluarkan perintah. Kota harus dikunci ketat. Awasi semua pergerakan orang Huaguo. Pengawal kekaisaran. Siap. Semua unit bergerak. Ikuti aku. Ya. Buka pintunya, buka pintunya. Pencarian darurat. Ada apa ini? Mereka tak sungguh-sungguh mau tolongkan. Mungkinkah dia benar-benar semacam bangsawan kekaisaran? Tidak mungkin. Pihak militer, bagaimana mereka bisa bertindak begitu cepat? Kalau tidak, kenapa kau tidak melepaskannya dulu? Tidak. Gadis Huaguo secantik itu. Bagaimana mungkin aku membiarkannya sia-sia begitu saja? Lapor Tuan, ada perguruan bela diri Huaguo di depan. Pergi, masuk dan geledah. Baik Tuan. Pencarian darurat. Buka pintunya. Ini gawat. Pengawal istana akan menangkap kita. Bala bantuanku sudah tiba. Masih keras kepala melawan. Ini adalah kerajaan Daxia. Di mana kau berencana bersembunyi? Kau. Diam. Pengawal. Bawa dia pergi. Bersembunyilah dengan baik. Cepat. Kalian semua. Maafkan aku. Cantik. Kami juga. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Maaf membuatmu melalui ini. Bawa dia pergi. Pencarian darurat. Tunjukkan izin perjalanan kalian. Kalian semua masuk dan geledah. Kami semua adalah teman dari Huaguo. Datang ikut turnamen bela diri. Semua warga negara yang taat hukum, yang sedang dicari. Justru kalian dari Huaguo. Lapor tuanku. Tidak ditemukan apa-apa. Tinggalkan beberapa orang untuk memantau tindakan mereka. Sisanya, ikuti aku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Turnamen seni bela diri besok. Berpartisipasi seperti biasa. Ngomong-ngomong, kita harus berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Kau dimengerti? Baik. Pencarian yang begitu menyeluruh. Namun Xiao Ying tidak ditemukan. Di mana sebenarnya kamu? Guru, hari ini adalah konvensi seni bela diri. Babak penyisihan. Mari kita pergi bersama dan mendapatkan peringkat yang baik. Hanya kalian semua, kalian perlu latihan lebih. Hari ini aku gurumu, pasti akan meraih peringkat yang bagus. Nanti, aku akan meminta Yang Mulia Permaisuri untuk posisi jenderal. Kakak Ming Chengku sudah berjanji akan membantuku. Benarkah? Guru memang yang terbaik. Kompetisi seni bela diri Kerajaan Daxia
Babak penyisihan dimulai sekarang. Semua peserta, kalian bisa naik ke panggung sekarang. Sudah dimulai. Dunia seni bela diri Daxia. Tidak mungkin. Hanya gerakan mencolok dan kaki mewah. Kalian harus lihat kami orang Huaguo. Siapa bilang Daxia tidak punya bakat dalam perebutan peringkat surgawi ini? Daxia pasti berani rebut posisi pertama. Berani rebut dan kuasai posisi pertama. Dengan berani merebut posisi pertama. Buka mata anjingmu dan lihat. Yang nomor 1 di bawah langit. Tak lain Miyamoto Z dari Huaguo. Bahkan 10 besar peringkat surgawi pun. Dan kami belum melihat bayangan orang-orang Daxia kalian. Yang disebut dunia seni bela diri Daxia. Di mata kami orang-orang dari Huaguo. Tidak lebih dari lelukon. Gerakan mencolok dan kaki mewah. Menghibur diri sendiri. Hanya sampan. Malam. Buronan paling dicari. Jika dia bisa bertindak. Orang-orang Huaguo ini tidak akan sebanding sama sekali. Dewa pembunuh malam. Hanya seorang kriminal. Sekarang. Aliansi bela diri dan Istana Kekaisaran. Secara bersamaan memburunya. Dia berani tunjuk wajah. Hari ini. Kejayaan dunia persilatan Daxiaku akan dipertahankan oleh Kulin Yu Yao. Yu Yao memang datang untuk bertanding. Dengan tinju bunga plumnya yang belum matang, dia tidak akan melangkah jauh sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Saya Lin Yu Yao dari Daxia. Dengan ini menerima tantangan. Xiao Yao, dengarkan ayahmu. Turunlah dulu. Kungfumu masih jauh dari mahir. Orang sepertimu. Bagaimana mungkin kau tahu? Apa itu kejayaan dunia persilatan Daxia? Atau apa itu tulang punggung rakyat Daxia? 10 hari kemudian, aku ditakdirkan untuk menjadi seorang jenderal. Pilar Daxia. Baru saja. Kau yang paling keras berteriak bukan? Kalau begitu datang dan rasakan. Tinju seorang wanita Daxia. Jonya kecil. Dia punya beberapa keterampilan. Sialan, bagaimana wanita ini begitu kuat? Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak boleh kalah. Bagus. 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 The film was translated and narrated by M Media. Menilai dari aksennya, orang Huaguo ini sepertinya bukan orang yang menculik kemarin. Atau dia hadir kemarin, tapi tidak berbicara. Tinju bunga prem. Angin kembali walet. Bagus. Wanita ini cukup menarik. Jika aku tidak salah, apa yang dia gunakan adalah milik pahlawan wanita dari generasinya, Huang Pulat. Teknik tinju yang terkenal, tinju bunga prem. Jadi itu berarti dia sebenarnya adalah penerus Huang Pulat. Tidak heran kekuatannya begitu luar biasa. Sepertinya pertandingan kualifikasi hari ini akhirnya tidak akan kalah dari para pencuri anjing dari Huaguo itu. Huang Pulan adalah ibuku. Baru saja orang Huaguo ini berkata, dia ingin mengalahkan semua orang yang hadir. Semua orang Daxia. Kalau begitu aku akan katakan sekarang. Aku akan melawan 10. Bagus. Berisik sekali. Jatuhan 1000 jin. Dia pakai jatuhan 1000 jin saat naik panggung. Kekuatan ini mungkin bukan milik orang Huaguo biasa. Bukankah dia peringkat ke-36 di peringkat langit? Yamamoto Ryuichi. Dikatakan bahwa dia hanya dalam 1 hari
berubah dari yang sama sekali tidak dikenal, menjadi mencapai peringkat ke-36 di peringkat langit. Dan karena itu disebut pedang pengupas tulang, baru dapat kesempatan untuk menjadi murid Miyamoto Z. Wanita bodoh. Aku akan mengambil tulang-tulangmu. Satu per satu dan mengupas semuanya. Sialan. Dari suaranya, dia adalah orang yang menculik Xiao Ying kemarin. Aku harap kau akan berjuang sedikit lebih keras nanti. Yu Yao berlatih tinju bunga plum. Keahliannya tidak cukup. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan orang ini. Orang ini mempermainkan Yu Yao. Awalnya, ingin bermain lebih lama denganmu. Tapi sayangnya, kau begitu mudah dikalahkan. Yu Yao, kamu tidak bisa mengalahkannya. Cepat turun. Kalau aku nggak bisa kalahkan dia, setidaknya, aku bisa menggunakan tinjuku sendiri untuk memperjuangkan kehormatan Daxia. Tidak sepertimu, yang hanya bisa menjadi momok bagi Daxia. The film was translated Permainan and berakhir. narrated by M Media. Kau, apa yang kau lakukan? Ini tidak sesuai dengan aturan kompetisi. Aturan. Perkataanku adalah aturannya. Sungguh sombong. Sepertinya, kau ingin bertanding denganku. Kamu tidak pantas melawanku. Begitukah? Bagus. Pertarungan yang bagus. Siapa ini? Dia benar-benar membuat Yamamoto Ryuichi tidak bisa melawan sama sekali. Benar sekali. Dunia seni bela diri Daxia kita masih simpan naga dan harimau tersembunyi. Mengintimidasi wanita Daxiaku. Seni bela dirimu sudah pulih. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan nanti. Penghinaan ini, ayah akan membalas dendam untukmu. Bicara. Di mana kamu menyembunyikan Xiao Ye? Apel. Itu, Nona Hua. Benar-benar kamu. Dia sekarang sudah wanitaku. Beraninya kamu. Tinju Komin, bukankah ini milik Dewa Pembunuh Malam, jurus pamungkas? Dia adalah Dewa Pembunuh Malam yang menghilang 5 tahun lalu. Luar biasa. Sekarang, aku ingin melihat bagaimana orang gua-gua ini masih bisa sombong. Dunia seni bela diri Daxia. Dunia seni bela diri Daxia. Dewa Pembunuh Malam telah kembali. Dewa Pembunuh Malam telah kembali. Dewa Pembunuh Malam. Ayahku. Sebenarnya, daftar buronan Daxia. Pembunuh peringkat 1. Dia benar-benar keji. Bahkan membunuh istrinya sendiri. Yang aneh adalah, dia masih punya banyak pengikut. Gadis kecil, kau tidak mengerti. Dewa Pembunuh Malam hanya membunuh penjahat keji. Kau yang tidak mengerti. Kalian semua telah tertipu olehnya. Mau bicara atau tidak? Jangan pura-pura mati. Mau bicara atau tidak? Ampun. Aku bicara. Senior, apa yang kau lakukan? Apakah ada hal lain? Kalian semua lanjutkan. Mengapa Dewa Pembunuh Malam pergi? Bagaimana kita bisa bertarung sekarang? Ya, cepat ikuti. The film was translated and narrated by M Media. Tidak boleh biarkan orang Hua Guo lolos. Ayo pergi. Seperti yang diduga bersembunyi di sini. Di mana dia?
Apel. Tidak di sini. Beraninya kamu mempermainkanku. Berhenti. Lepaskan Yamamoto. Kamu datang di waktu yang tepat. Serahkan Xiao Ye. Dia justru menggigitku. Dia benar-benar orang gila. Sebentar dia bilang dia bibi dari pihak ibuku. Beberapa saat lalu ia dikatakan permaisuri. Benar sekali. Bisakah kau membantuku melihatnya? Cincin jempol siapa ini? Cincin jempol seperti ini di antara keluarga kaya di ibu kota. Cukup umum. Bagaimana kalau begini, Kak Yuyao? Aku cari orang untuk bertanya buatmu. Nanti ku kasih tahu setelah tahu. Aku benar-benar ada urusan lain. Aku harus pergi dulu. Wanita di ruang bawah tanah itu, kau sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Aku akan menyentuhnya. Kau bilang tak punya niat jahat. Cuma hantu yang percaya. Dewa pembunuh malam telah muncul. Dia juga membunuh kedua muridmu. Apel. Membuli yang lemah dengan kekuatan. Guru besar seni bela diri macam apa itu? Dikatakan seni bela dirinya, lagi, telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia menghilang selama 5 tahun. Dia meningkat. Apa kau pikir aku belum meningkat? Beberapa tahun terakhir ini, aku secara khusus mempelajari jurus untuk melawan tinju koming miliknya. Dewa pembunuh malam. Aku akan mengambil nyawa anjingmu. Nyawa anjing siapa yang kamu inginkan? Sepertinya pelajaran dari 5 tahun lalu tidak cukup dalam. Dewa pembunuh malam. Kau membunuh murid-muridku. Keahlian macam apa itu? Jika kau punya nyali, bertandinglah denganku. Bertanding denganmu. Apakah kamu pantas? Dua muridmu menculik wanitaku dan berniat berbuat tak senonoh. Ini bukan instruksimu kan? Bagaimana mungkin? Bagaimanapun juga aku adalah dari alam abadi bumi, seorang guru besar generasiku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal sekeji itu? Sekarang wanitaku hilang. Pasti seseorang dari Huaguo. Serahkan dia segera. Kau tidak bisa menemukan wanitamu. Dan kau menuntutnya dariku. Apa kau punya bukti? Tidak perlu bukti. Ini adalah perintahku kepadamu. Kau. Pria bisa mati tapi tak boleh dihina. Aku ingin berduel denganmu. Baiklah, beri aku waktu 3 hari. Aku akan membantumu mencari. Tidak. Hanya 1 hari. Jika tidak, jika aku bertemu siapapun dari Huaguomu, aku akan membunuh 1 untuk setiap orang yang kulihat. Kau. Seorang guru besar dari generasimu. Sama sekali tidak masuk akal. Sialan. Sudah kubilang. Dia sekarang tak terduga. Kita hanya bisa mengakali dia, bukan menghadapinya secara langsung. Sepertinya, memenangkan kali ini, posisi teratas di peringkat surgawi, akan sedikit sulit. Tuan Miyamoto, ilmu bela dirimu saat ini benar-benar luar biasa. Bagaimana kalau kau mengajariku ilmu bela diri? Aku ingin menjadi muridmu untuk membalas dendam ayahku. Bakatmu terlalu buruk. Tidak cocok untuk mempelajari. Milikku. Seni bela diri tak tertandingi. Lihat. Aku punya hadiah. Ini untukmu. Cincin jempol ini terlihat sangat berharga. Ini gio kualitas terbaik. Aku masih memohon Tuan Miyamoto untuk menerimaku sebagai muridmu. Kau kembali dulu. Di lain hari. Aku akan mengajarimu seni bela diri. Terima kasih Tuan Miyamoto. Terima kasih banyak. Ini adalah cincin jempol permaisuri Daxia. Bagaimana bisa ada di tangan Su Mingchen? Kita bisa membuat sesuatu darinya. Mengapa permaisuri belum juga datang?
Aku memprotes. Hentikan, aku ingin bertemu Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia Permaisuri sedang sibuk dengan tugas resmi dan tidak punya waktu untuk menemuimu. Aku memprotes. Atas nama Kedutaan Besar Huaguo, aku memprotes militer Daxia. Seniman bela diri Huaguo kami hanya ambil bagian di majelis seni bela diri, memajukan pertukaran budaya kedua negara. Beberapa seniman bela diri Huaguo itu mengganggu wanita tak bersalah dan dibunuh oleh kerabat mereka. Mereka pantas mati. Apa yang kau proteskan? Wanita yang hilang tak bersalah belum ditemukan. Pengawasan tidak bisa dicabut. Hilangnya wanita Daxia kalian, apa hubungannya dengan Huaguo kami? Apakah kau punya bukti bahwa kami yang melakukannya? Biar ku beritahu. Lihat ini apa? Ini adalah cincin jempol permaisuri Daxia kalian. Jika kau tidak mencabut pengawasan, aku tidak akan mengembalikannya kepadamu. Serahkan Yang Mulia Permaisuri. Jika tidak Daxiaku, pasukan 300.000 akan meratakan Huaguo kalian. Dan semua rakyat Huaguo di dalam perbatasan Daxia akan dibantai. Ya, Yang Mulia Permaisuri ada di tangan kami. Cepat, cepat serahkan 10 kota di Laut Timur kepada kami. Jika tidak, jangan harap bisa melihat Yang Mulia Permaisuri. Aku rasa kau mencari mati. Berani dari negeri pulau kecil timur. Berani Sentun. Permaisuri Daxiaku. Berani. Aku akan membantaimu. Bicara. Apa yang kau inginkan untuk membebaskan Yang Mulia Permaisuri? 10 kota sudah kubilang. Serahkan 10 kota kepada kami. Mimpi saja. Tidak akan pernah. Aku tidak keberatan sekarang mengirim kalian berdua pulang. Saya bisa menawarkan proposal yang masuk akal. Bicaralah. 5 hari dari sekarang, di final turnamen seni bela diri. Jika seniman bela diri Daxia kalian bisa mengalahkan pendekar pedang Huaguo saya, kami akan kembalikan permaisuri kepada kalian. Jika kalian kalah, jujur saja, serahkan 10 kota kepada saya. Tidak mungkin. Setujui persyaratannya. Pertama, pastikan Yang Mulia aman. Miyamoto Z sudah jadi pendekar pedang. Dia juara peringkat surgawi 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkannya? Dewa Pembunuh Malam sudah muncul. Kita pasti akan memenangkan putaran ini. Benarkah? Apakah berita itu bisa dipercaya? Benar sekali, kalian tidak tahu ini. Dewa Pembunuh Malam sebenarnya adalah suami Yang Mulia. Kemarin 2 murid, Miyamoto Z, juga dibunuh olehnya. Itu menjelaskan semuanya. Dia pasti tahu tentang hilangnya Yang Mulia. Dia sudah bergerak. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah mengulur waktu orang-orang Huaguo. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendahului. Mengulur waktu Dewa Pembunuh Malam. Bagus. Kalau begitu sudah beres. Persyaratan ini, bagaimana kalian bisa memikirkannya? Bukankah ini sama saja mencari mati? Tenanglah. Kami memiliki pedang suci Miyamoto Z. Apa yang perlu ditakutkan? Terakhir kali kami, nomor 1 peringkat surgawi. Adik laki-laki saya tidak bisa kalahkan Dewa Pembunuh Malam. Dia muncul lagi. Apel. Kapan ini terjadi? Baru tadi malam. Dia sudah mengunjungi kami. Seni bela dirinya tak terduga. Lagi pula, di mana permaisuri sekarang? Kami juga tidak tahu. Di mana cincin jempolnya? Permaisuri ada di sana. Su Mingcheng. Baiklah, brilian. Bagus. Dengan permaisuri di tangan kita, kita sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Sudahkah kalian memutuskan? Setuju dengan persyaratan kami? Baiklah, kami setuju. 5 hari kemudian, kita akan bertemu di turnamen seni bela diri. Selama waktu ini, jika Yang Mulia Permaisuri kehilangan sehelai rambut pun, saya akan meratakan Huaguo kalian. Setuju? Bicara. Di mana kamu menyembunyikannya? Guru terhormat, kami sungguh tidak menculik. Wanita Daxia, kalian harus percaya pada kami. Kami adalah orang baik. Kami semua adalah teman Daxia. Semua perguruan Huaguo di kota ini sudah hampir seluruhnya digeledah. Sembunyikan Xiaoyi. Kita tutup permainan pembunuhan ribuan tahun dan kembalikan ketertiban di dunia seni bela diri. Aliansi seni bela diri muncul. Bunuh penjahat ini. Semuanya patuhi perintahku. Panah api.
Berhenti. Kalian tidak bisa membunuhnya. Dia adalah musuh dunia. Musuh ribuan tahun seni bela diri Daxia. Kalian semua salah. Keturunan Hakim Dao Surgawi ribuan tahun. Memang tugasnya menghakimi dunia seni bela diri. Dan mengawasi Putra Langit. 1000 tahun yang lalu. Sekti Dao Surgawi mendirikan kerajaan Daxia. Dan menyebarkan seni bela diri ke seluruh negeri. Pada saat itu aturan ditetapkan. Para murid Sekti Dao Surgawi harus mematuhi aturan Sekti Dao Surgawi. Setiap Hakim Dao Surgawi dalam sejarah diberi tugas pengawasan. Cerita yang absurd seperti itu. Dan kau bahkan bisa mengarangnya. Dan siapa kau? Orang tua ini, pasti kaki tangannya. Jangan bicara omong kosong. Ini adalah Tuan Song, Perdana Menteri Kerajaan Daxia. Tuan Song sangat dihormati dan telah mencapai prestasi luar biasa. Anda tidak akan berbicara omong kosong. Dan siapa kau? Kau jelas bersekongkol dengan mereka. Lalu bagaimana kata-katamu dipercaya? Saya adalah pengawal pribadi permaisuri. Ini membuktikan bahwa ucapan Tuan Song benar. Ini adalah konflik internal dunia seni bela diri kami. Pemerintah tidak bisa ikut campur bukan. Dalam keadaan normal, kami akan menutup mata. Terlalu malas untuk ikut campur, tapi tidak sekarang. Mengapa? Istana sudah atur pertarungan lawan Huaguo selama final turnamen seni bela diri. Jika tidak ada dari kami yang bisa mengalahkan Miyamoto dari Huaguo, kami akan kehilangan 10 kota. Taruhan sebesar itu. Bodoh mana yang mengatur ini? Apa mereka tak tahu kalau mereka punya pendekar pedang suci Miyamoto? Ya, juara peringkat surgawi sebelumnya. Bagi kalian dia pendekar pedang suci. Bagiku, dia hanyalah sampah. Sombong terus baru bisa hidup. Tapi, jika Dewa Pembunuh Malam tidak pergi, siapa di antara kalian yang akan pergi? Siapa berani tanggung jawab? Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk membawa kejayaan bagi bangsa. Jika kau kalah, kami akan mencabikmu jadi ribuan keping. Tidak akan ada kesempatan seperti itu. Tapi ada kabar tentang Xiao Ying. Yang mulia, dia berada di tangan orang-orang Huaguo. Xiao Ying, kau sama sekali tidak boleh terluka. Maafkan aku cantik. Aku telah mengabaikanmu 2 hari terakhir ini. Kau sudah pikirkan baik-baik. Jadilah wanitaku. Kau tak perlu sampai begini menyedihkan. Bocah keluarga Su. Aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aku juga sudah memikirkannya. Lihatlah bagaimana bentuk tubuhmu. Kau punya daya tarik. Jika kau mengikutiku, kau akan segera bisa masuk ke kalangan atas. Adapun kita akan bersama selamanya, seperti pasangan abadi. Bagaimana menurutmu? Sungguh pasangan abadi yang hebat. Kak Yu Yao, kau. Mengapa kau di sini? Su Mingchen, kau bajingan tak berperasaan. Aku memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Kau lakukan hal memalukan di sini. Kak Yu Yao, dengarkan aku menjelaskan. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Pria tak setia. Kau masih berpikir bahwa kau memelihara selingkuhan di sini. Dan aku tidak akan tahu. Gundik apa yang aku pelihara? Ini semua salah paham. Aku pasti beri pelajaran padamu. Kau orang tak tahu malu. Yang berkeliaran menggoda pria. Lin Yao, sampai kapan kau akan terus bodoh? Aku benar-benar bibimu. Lin Yao, apa kau tidak ingin menjadi jenderal? Aku bisa memberimu pangkat militer. Aku bisa memberimu gelar bangsawan. Aku membenci wanita sepertimu, yang punya sedikit rupa, namun telah jatuh menjadi tahanan. Dan masih berpura-pura mulia di sini. Menunjukku sebagai jenderal. Kakakku Min Cheng, pemegang kekuasaan besar di ibu kota. Dia bahkan tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Kau membandingkan aku dengannya. Dia hanyalah rakyat jelata. Sementara, aku adalah permaisuri Daxia. Masih bermain sebagai permaisuri di sini. Lin Yao, sampai kapan kau akan terus sebodoh ini? Aku memberitahumu. Aku permaisuri, tapi kau tidak yakin. Aku sudah bilang aku adalah bibimu, namun kau tetap tidak percaya padaku. Itu adik kandungmu sendiri. Aku punya adik laki-laki lain. Kenapa aku tidak tahu? Wanita sepertimu pantas ditenggelamkan dalam kerangkeng babi dan diarak keliling jalan. Baiklah, baik. Karena kau abaikan hubungan kita. Jangan salahkan aku jika aku tidak berperasaan. Hari ini, jika kau punya nyali bunuh aku, selama aku tidak mati. Suatu hari nanti pasti kau mati dengan 1000 sayatan. Aku akan memukulmu sampai mati. Karena menggoda tunanganku. Karena menggoda. Kau menyerah atau tidak? Sepertinya wanita cantik ini tidak bisa didapatkan. Ini semua karena Lin Yao. Melepaskannya tidak mungkin. Bagaimana kalau kita menawarkannya kepada Tuan Miyamoto?
Ming Cheng, kau mau kemana? Tuan Miyamoto, saya baru saja akan mencari Anda. Aku dengar, kau menyembunyikan seorang wanita cantik. Kau miliki kecantikan yang luar biasa. Anda juga tahu tentang ini. Anda benar-benar maha kuasa. Kau nikmati kecantikan tanpa sadar. Sama sekali tidak menghiraukan aku tuanmu. Di matamu. Guru. Murid Anda menyapa guru. Guru. Mohon tenang. Saya akan segera menyerahkannya kepada Anda. Silakan ikuti saya. Lewat sini. Siapa kau? Ini rumahku. Aku akan memukul siapapun yang aku mau. Bukan urusanmu. Salam permaisuri. Salam permaisuri. Dia. Dia benar-benar yang mulia permaisuri. Permaisuriku. Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Begitu berantakan. Cepat lepaskan dia. Lin Yiyao. Aku bibimu, tapi kau tetap tak percaya. Aku bilang aku permaisuri Daxia. Tapi kau tetap kejahatan berat dengan hukuman 9 generasi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kakak Ming Cheng, apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia benar-benar permaisuri saat ini. Kita berdua tamat. Mengapa panik? Meskipun dia adalah permaisuri. Bukankah dia masih bibi Anda? Dia memiliki hubungan baik dengan ayahmu. Pergi dan mohonlah kepada ayahmu. Benar sekali. Dia terlihat seperti dia. Punya sesuatu dengan ayahku. Aku akan segera pergi memohon pada ayahku. Tunggu. Kau datang ke ayahmu tanpa membawa apa-apa. Ini. Sup ginseng dari ginseng 1000 tahun. Bawalah ini untuk menghormati ayahmu. Kau selalu begitu perhatian. Aku akan pergi sekarang. Ayah, Xiao Yao. ayah. Aku datang menemuimu. Aku dulu tidak tahu apa-apa. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Xiao Yao. Apa kau mendengar sesuatu? Aku sudah tahu semuanya. Semua orang di dunia persilatan mengatakan, ayah kau adalah pahlawan besar. Ibuku juga tidak dibunuh olehmu. Itu semua salah pahamku padamu. Benarkah? Bagus sekali. Aku sudah menunggu 5 tahun untuk hari ini. Roh ibumu di surga, melindungi keluarga kita. Dan agar kita berdamai seperti dulu. Oh benar, ayah. Bibiku dia. Apakah dia benar-benar permaisuri? Tentu saja. Ibumu adalah putri agung dinasti ini. Dulu, karena dia sangat mencintaiku. Dia akhirnya kabur dari rumah. Kalau tidak dia jadi permaisuri berkuasa. Aku juga anggota keluarga kekaisaran. Jadi jika aku menyinggung bibiku, dia tidak akan menyalahkanku kan? Kenapa kau sakiti perasaannya? Aku hanya membuatnya sedikit kesal. Maka dia tidak akan menyalahkanmu. Jangan khawatir. Xiao Yao. Sebenarnya, bibimu dan aku dan juga. Ayah jangan banyak bicara dulu. Ini adalah sop tonik ginseng yang kubuat untukmu. Selama bertahun-tahun ini, saat kau sakit aku juga tidak merawatmu dengan baik. Aku ingin menebus dosaku. Aku ingin menebusnya. Mengapa ayah dan anak perempuan mengatakan hal seperti itu? Kau masih muda saat itu. Dan ditipu oleh penjahat. Ayah tidak akan menyalahkanmu. Ayah berhentilah bicara. Minumlah selagi hangat. Baiklah. Xiao Yao, kau sudah dewasa sekarang. Ada beberapa hal yang harus kau ketahui kebenarannya. Sebenarnya, ayahmu aku adalah hakim Dao Surgawi, bertanggung jawab atas tatanan dunia persilatan, dan mengawasi dunia, karena aku membunuh terlalu banyak penjahat keji. Aku diberi gelar Dewa Pembunuh Malam. Sama seperti dulu, Su Yuntian. Ayah. Hei ayah. Kau baik-baik saja. Aku diracuni racun kuat. Aku akan membantumu cari penawar. The film was translated and narrated by M Media.
masih mencoba pergi. Miyamoto Z. Kau dibalik semua ini. Ini adalah racun unik dari Huaguoku. Tidak ada penawar di dunia ini. Ayah, ayah, ini semua salahku. Karena percaya bajingan Su Mingcheng. Mingcheng, sekarang adalah muridku. Posisi teratas di peringkat surgawi. Sekarang milikku. Ayah. Ayah. Ini semua salahku. Ayah. Ini adalah yang dulunya tak terkalahkan. Dewa pembunuh malam. Sekarang, aku adalah nomor 1 sejati di peringkat surgawi. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Ini semua salahku. Ayah. Kau benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Kau tidak bisa mengalahkan ayahku menggunakan cara serendah itu. Cara yang bisa menang adalah semua cara yang baik. Xiao Ying, mungkin aku tidak bisa membantumu menang pertempuran penentu. Aku minta maaf. Itu. Pasti. Ayah. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Xiao Yao, bangunlah dulu. Aku tidak akan bangun. Ini semua salahku. Karena mempercayai Su Mingcheng, anjing pengkhianat ini. Kau bangun dulu. Lihat. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Kau membohongiku. Racun ampuhmu. Itu sama sekali belum hilang. Itu hanya ditekan sementara. Begitu kau pakai kekuatanmu besok, itu akan kambuh lagi. Kau lihat sendiri hari ini. Miyamoto Z sudah lumpuh olehku. Besok, tak satu pun dari Huaguo bisa bertarung. Tapi, Bibi pasti akan menyalahkanku kan? Kali ini, aku benar-benar keterlaluan. Jangan khawatir. Sebenarnya, hubungan antara dia dan aku. Aku tahu itu. Kau pasti telah merayu Bibi. Tidak. Kau pasti mengandalkan ilmu bela dirimu yang terbaik di dunia dan The memaksakan film was dirimu padanya. translated Kali ini, and aku narrated tidak by akan M memaafkanmu Media. lagi. Xiao Yao, dengarkan aku. Sebenarnya kaisar sebelumnya berniat menikahkan bibimu denganku. Dan ibumu mewarisi gelar permaisuri. Mungkin dia masih muda saat itu. Tapi dia langsung jatuh cinta padaku. Dia rela melepaskan tahta. Bela diri. Pertarungan posisi puncak peringkat surgawi. Miyamoto Yuan. Taruhannya. Aku tidak akan membacanya lagi. Semuanya sudah tertulis dalam surat negara. Apakah kau akan menyerah sekarang? Atau berlutut dan memohon belas kasihan? Kau. Bukankah kau kemarin dilumpuhkan oleh dewa pembunuh malam? Kalimat itu. Aku akan balas kata demi kata. Bangsa Daxia. Menyerah langsung. Atau berlutut dan memohon belas kasihan. Kau tidak diracuni. Racunmu yang sedikit itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Miyamoto Z, kau bajingan tua. Dan kau menyebut dirimu seorang guru besar, bahkan menggunakan racun. Metode serendah itu, kau mampu melakukan itu. Kau pakai racun ayahku yang kambuh untuk menyerangnya secara diam-diam. Apa kau tidak punya rasa malu? Memegang puncak peringkat surgawi dulu sangat memalukan. Kau baru tahu itu. Orang-orang dari Huaguo selalu seperti ini. Nona Lin, jangan fitnah aku tanpa bukti. Racun itu diberikan oleh orang-orang Daxiamu. Aku hanya kebetulan lewat. Dan bertarung beberapa jurus dengan ayahmu. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kau, Apa yang terjadi? Siapa yang memberikan racun itu? racun itu diberikan oleh Su Mingcheng. Tapi racun itu
Dibuat khusus oleh Huaguomu. Peperangan adalah cara penipuan. Ini bahkan diucapkan orang Daxiamu. Jadi itu, Su Mincheng dari Aliansi Seni Bela Diri. Seorang pengkhianat dan pengkhianat negara sejati. Bagaimana aku bisa begitu buta selama ini dan tidak melihatnya? Aku bahkan minum bersamanya. Kemarin kami menemukan lebih dari selusin warga Daxia ditangkap oleh mereka dan meninggal secara tidak wajar. Ketika kami urus masalah dengan mereka, mereka tetap tidak mau mengakuinya. Bagaimana kondisi mayat-mayat itu? Tidak ada luka di tubuh. Aku mengerti. Ini adalah seni rahasia Huaguo, seni reinkarnasi. Ini bisa mencuri kekuatan hidup orang lain untuk memperkuat kekuatan sendiri. Miyamoto pulih dengan cara ini. Binatang. The film was Racun ini translated tidak memiliki and penawar. narrated by M. Kau pada Media. akhirnya akan mati di tanganku. Miyamoto kau berlatih ilmu hitam. Kekuatanmu tidak murni. Dan kau pasti akan menderita akibatnya. Miyamoto kau membunuh warga Daxia untuk mengembangkan kekuatanmu, dan kau masih berani menyangkalnya. Membuatku mengakuinya. Apakah kau punya bukti? Bicaralah cepat. Aku akan memberitahu. Tuan Miyamoto aktifkan reinkarnasi dan mengekstrak jiwa dan kekuatan hidup dari lebih dari selusin warga Daxia. Apel. Itu terlalu jahat. Tidak heran semua tetanggaku menghilang. Pembunuh tangkap dia. Cincang mereka. Dewa Pembunuh Malam. Mari lihat senjatamu sekarang. Kau sekarang ikan di atas talenan. Dewa Pembunuh Malam, biarkan dia pergi. Anda tidak bisa membunuhnya. Su Mingchen. Bahkan sekarang, kau masih begitu delusi. Kau masih bantu orang Huaguo. Dia adalah guruku yang mengajariku seni bela diri tiada tara. Jika itu Anda, siapa yang akan Anda bantu? Su Yuntian. Berbuat jahat dengan Huaguo terhadap bangsamu. Dia pantas mati 1000 kali. Omong-omong, saya baru teringat sesuatu. Apakah Anda masih berpikir bahwa yang membunuh ibumu adalah ayahmu sendiri? Biarkan saya memberitahu Anda. Sebenarnya sayalah yang membunuhnya. Saya hanya ingin melihat kalian ayah dan anak saling membunuh. Terakhir kali percobaan racun itu hampir berhasil. Sayang sekali. Aku akan membunuhmu. Apakah Anda berani? Jika aku punya pisau sekarang, aku akan melawannya sampai mati. Tanpa diduga, aku santai ambil murid yang tanpa diduga pada saat krusial memainkan peran penting. Dewa Pembunuh Malam, demi putrimu, terimalah saja takdirmu. Aku bisa membiarkan muridku mengampuni nyawanya. Dewa Pembunuh Malam, meskipun saya tidak bisa membunuhmu selama 5 tahun terakhir ini, dengan bantuan wanita ini, menyiksamu setiap hari, bisa dianggap sebagai balas dendam. Itu sepadan. Sepadan. Aku benar-benar terlalu bodoh. Ayah. Ibu. Aku minta maaf. Su Mingchen. Jangan merayakan terlalu cepat. Ilmu kultivasi yang diajarkan padamu, semuanya palsu. Kalau tak percaya, alirkan energimu. The film was translated and narrated by M. Media. Yu Yao, Anda tidak bisa membunuh saya. Apakah Anda lupa bagaimana sebelumnya kita sangat mencintai satu sama lain? Tamparan ini adalah untukmu yang membunuh ibuku. Tamparan ini adalah untukmu yang menyiksa ayahku. Tamparan ini
adalah untukmu yang menipu perasaanku. Sekarang, aku akan membunuhmu. Xiao Yao, tunggu. Serahkan dia ke permaisuri. Baiklah, Mengerti. Kalian semua turunlah. Jangan naik. Metode menguras potensi. Ada batas waktunya. Waktu hampir habis. Cepat dan bertarung sampai mati. Lin Sisroy, kau melakukannya dengan sangat baik. Kau adalah hakim yang luar biasa. dengan ini aku menyatakan, Su Mingcheng bersalah atas kejahatan terberat, dan seluruh klannya akan dimusnahkan. Hua Guo menyerah, dan akan membayar upeti setiap tahun, menjadi negara bawahan Daxiaku. Dewa Pembunuh Malam, gelar untuk menyembunyikan identitas. Mulai hari ini, identitas asli Ling Sisui akan dipulihkan. Hakim Dao Surgawi, pada saat yang sama. Dia juga suamiku. Mulai sekarang, era dua orang bijak akan dimulai. Suamiku, apa kau puas? Diperkirakan bahwa puluhan tahun damai dan makmur. Aku juga harus menikmati kebahagiaan surgawi. Jubah Hakim Dao Surgawi ini harus berpindah tangan. Xiao Yao, ayah menyerahkan beban ini padamu. Apakah kau bersedia? Aku bersedia.